Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tidak kurang satu apapun juga ya. Oke, beberapa waktu yang lalu kita selalu mereview sebuah perangkat HT, rig dan sebagainya ya. Tapi kesemuanya itu juga kita perlu sebuah perangkat lagi untuk mengetahui output dari radio kita dan untuk mengetahui bagaimana antena kita apakah sudah match atau belum sesuai dengan harapan kita. Nah, perangkat ini banyak macamnya. Ini dinamakan SWR ya. Jadi alatnya itu dinamakan SWR. Dan ya, SWR ini bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang digital, ada yang analog. Nah, contohnya yang akan kita review ini adalah sebuah SWR digital dari Nisei dengan seri DG503 Max atau Delta Golf 503 Max. Nah, ini adalah sebuah SWR digital, dan yang biasa kita pakai adalah yang analog ya. Ini analog kita pakai dari D antena itu SX401 yang kita biasa pakai untuk dual band VHF dan UHF. Nah, kalau yang biasa saya pakai lagi untuk yang HF itu saya kalau pakai digital saya pakai Nisei juga ya. Nisei di sini ada Nisei. Nah, ini ada perangkat QRP saya. Emergency QRP di sini ada Nisei RS70 ya. Nah, ini Nisei RS70. Nisei RS70 ini kecil, ini khusus untuk HF ya teman-teman. Ini juga digital. Nah, kali ini kita akan mencoba yang lebih lengkap ya. Lebih lengkap artinya bisa HF, bisa VHF dan UHF, yaitu tadi DJ 503 Max 503 Max yang bisa bekerja di 1,6 MHz sampai 60 MHz, kemudian 125 MHz sampai 525 MHz. Jadi bisa di HF, bisa juga di VHF dan UHF ya. Oke teman-teman, sebelum kita review barangnya, ini memang barangnya istimewa sekali ya. Harganya ini 2.500.000 teman-teman, agak lumayan. Ya lumayan lah, tapi kalau secara fungsi, secara apa namanya, karena ini udah lengkap ya. RS70 aja sudah satu biji sudah 1 juta lebih ya, RS70. Belum kalau Anda beli lagi yang untuk yang digital VHF UHF. Itu juga 1 juta lebih ya. Jadi 2 juta. Nah, kalau ini sudah jadi satu, memang agak lebih mahal sedikit, tapi dia sudah lengkap dan lebih besar ya, layarnya lebih besar tentunya. Jadi sebelum kita review ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat CME ya, Om Rifki yang udah support untuk kita bisa mereview SWR Nisei DJ503 Max. Ini harganya 2.500.000 kurang lebih. Jadi bagi Anda nanti yang membutuhkan silakan aja hubungi toko CME bagi Anda yang ada di sekitar Solo dan sekitarnya. Mungkin Jogja, Solo, Jawa Tengah itu masih bisa ya belanja ke toko CME. Di situ ada Nisei DJ503 Max. Seperti apa SWR nanti kita review sama-sama ya. Sebelumnya kita ngopi dulu. Dan ini kopi dari Pak Hinmawan dari Bunga Atis apa ya, desa apa, Bunga Atis kalau nggak salah ya, dari Buleleng. Kita minum dulu ya. Ini nikmat banget tanpa gula teman-teman. Alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Sekarang kita review SWR-nya secara detail dari dekat. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, ini dia sebuah SWR Nisei yang saya sebutkan tadi, DG503 Max ya. Nih tipenya di sini ya, DG503 Max, power maksimal 200 watt ya, frekuensi 1,6 sampai 60 MHz dan
125 sampai 525 MHz. Kalau garis miring begini berarti dia terpisah ya. Bisa di HF, bisa di UHF. Kemungkinan konektornya 2 ya. Nanti kita lihat aja sama-sama. Di sini ada keterangannya, large display 3,5 in ya. Kemudian ya ini keterangannya, baca sendiri ya teman-teman. Bisa dilihat. Ada forward reflector power, VSW ratio, one push button, selectable to measure DMR, TDMA, AM, SSB. Jadi bisa ngecek AM, bisa ngecek SSB juga. Kemudian LCD blacklight display, convenient control light out for easily operation, packing gift box DC 12 volt wire. Jadi ada wire-nya untuk 12 volt ya, tapi nggak disediain adapternya, nggak, cuman wire-nya aja. Oke, kita buka aja sama-sama teman-teman ya, DOS-nya. Jadi kalau DOS-nya itu sama yang ini, yang analog malah besar analog ya, tuh ya, tuh segini. Kalau yang digital nggak terlalu besar teman-teman ya. Oke, kita buka aja ya, kita buka aja. Ya, seperti ini dia dalamnya. Nah, ini caranya kalau buka NIC ini, kita harus balik ya. Balik gini. Kita angkat DOS-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Karena dia kita nggak bisa ngangkat langsung ya. Nah, ini DOS-nya memang udah di seperti ini, di lock ya. Dan ini kita seperti yang tadi disebutkan dapat kabel untuk DC ya, DC 12 volt untuk ngidupin layarnya nanti ya. Nah, cara bukanya adalah kita klik sini, kita kasih sini. Nah, seperti itu. Baru kita dorong ke depan untuk membuka SWR-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Taruh aja dulu ini. Ya, di situ. Kita buka. Ya, ini masih baru banget SWR-nya. Masih bau pabrik. Ya, di sini ada user manualnya ya. Di sini ada keterangannya. Nah, ini ada keterangannya seperti ini ya, frequency range, kemudian calibration point. Kalau di HF itu di 28 MHz, kemudian di VHF itu di 145, di UHF di 435. Nah, sama ya, kalau kita selalu kalibrasi untuk power itu di sini ya teman-teman. Kalau kita review HT, selalu saya ceknya di 145 dan di UHF di 435. Sama nih untuk ngecek SWR-nya juga begitu ya, untuk buat sebuah radio ya. Oke, kemudian input output konektor menggunakan SO239. Kemudian apalagi ini? Ya, operating 12 volt. Nah, sini ada keterangannya. Ya, 2 AF UHF. Jadi HF ya, UHF switch. Jadi ini ada switchnya. Oke, nanti kita lihat aja di SWR-nya. Kemudian apa lagi nih ya? Bentar. Apakah? Oh, jadi ini enaknya kalau kita beli NIC ya. Itu sudah ada bahasa Indonesia teman-teman tuh. Ya, nggak perlu pakai kita artikan bahasa Inggrisnya. Langsung nih, digital SWR wattmeter model DJ503 dan DJ503 Max petunjuk penggunaan. Nah, ini di sini tadi minimum power untuk SWR itu 1 watt teman-teman. Jadi dia ngukurnya bisa minimum 1 watt. Kemudian poin kalibrasi ya, batas power 200, akurasi plus minus 5%. Oke. Kita taruh aja dulu, ini untuk DOS-nya taruh di bawahnya dulu ya. Kita taruh aja di bawah dan SWR-nya yang kita tampilin. Oke. Ini dia SWR-nya teman-teman ya. Layarnya sangat lebar sekali ya. Nih. Lebar banget layarnya ini, jadi kalau kita ngukur untuk SWR ini, wah puas banget lihatnya ya, pasti sangat jelas, apalagi untuk orang tua, bagi yang sudah tua-tua ini, sepuh-sepuh, cocok ini SWR seperti ini ya. Kalau jarum kan kita harus ngelihat, wah susah juga ya untuk jarumnya, tapi ini enggak, ini layarnya lebar, nanti kita bisa buktikan aja. Kemudian di sini tadi yang disebutkan ya, ada
switch-nya. Jadi kalau di VHF UHF ngukur ke sini ya. Kalau HF di sini ya. Kemudian ini power on off untuk mengukur SWR-nya dihidupin. Dan di belakangnya seperti yang ada switch-nya tadi itu di depan. Jadi di sini sudah dipisah. Jadi yang bagian sebelah sini ini untuk yang VHF dan UHF, di sebelah kanan ini bagian HF-nya ya. Kemudian ini ada tombol lagi untuk hidupin lampunya teman-teman ya. Nih lampunya ini ya. Jadi kalau gini kita udah hidup nanti ya. Ini mati. Ya nanti kita coba aja ya. Kita pakai power supply-nya charger dari Wirecom itu 12 volt ya. Nanti bisa dipasang langsung. Oke teman-teman, ini SWR-nya seperti ini aja, tidak banyak yang kita Nah, saya biasa menggunakannya ya, menggunakan Damilot ini teman-teman. Jadi selama ini kan nggak kelihatan tuh di belakang SWR saya Damilotnya. Nah, ini saya pakai Damilot ini. Kita pakai yang sampai 1 GHz ya, 50 ohm. Nah, di sini 25 watt. Ini memang nggak ada mereknya teman-teman. Kalau dikasih merek ini sama dengan punyanya Diamond ya. Kalau Anda punya Diamond ya persis kayak gini nih, 25 watt. Kita pasang aja. Kita akan coba untuk mengukur di HT ya. Nah, ini saya pasang di sini. Ini di antena kan masuknya antena ya. Jadi kalau Anda mengukur watt meter dari sebuah radio ya pasangnya Damilot di bagian antena. Jadi di konektor yang antena. Nah ini kan ada dua ya, jangan salah ya, ini untuk HF, ini untuk VHF dan UHF. Di sini kita pasangnya. Kemudian setelah itu, nah ini kita pasang juga untuk yang ke radio ya. Nah, jadi ini yang ke radio, jadi powernya nanti lewat sini. Jadi powernya sini ya teman-teman ya. Nah ini powernya untuk radio. Kemudian nanti kita masukin ke radio. Ini power on off. Nah ini saya akan pakai ini buat dudukannya supaya nggak ya. Nah seperti ini saya ganjal situ teman-teman ya, supaya kelihatan ya. Oh kameranya yang saya rubah posisinya. Nah seperti ini kita rubah. Oke, sudah menunjukkan ke SWR-nya teman-teman ya. Udah fokus ya. Oke sekarang apakah bisa tanpa power? Nggak bisa teman-teman ya. Ini mungkin pakai baterai, ada baterainya apa enggak ya? Saya nggak tahu ya. Nah karena nggak bisa ini, kalau kita hidupin kan nggak ada ini. Kalau kita tancepin ke radio juga nggak mungkin keluar ya di sini. Jadi harus standby dulu dia. Saya cabut dulu untuk adapternya dari Wirecom ini. Nah ini sama ya teman-teman, jadi colokannya sama. Yang di tengah itu, yang di tengah ini plus, yang di luarnya ground. Jadi kita masukin aja langsung ke sini ya, ke belakang ini ya, DC 12 volt. Nah seperti itu. Nah ini nanti saklar yang di belakang ini berpengaruhnya di mana, kita lihat ya. Nah ini hidupkan. Oh sorry teman-teman, jadi itu switch-nya itu untuk maksimum 200 watt. Kalau ini minimum, ini nggak ada wattnya, kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ternyata untuk tulisan maksimumnya. Jadi ini ada switch-nya di situ. Jadi mungkin kalau yang di off itu hanya sampai setengahnya mungkin ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan coba ngukur ya. Kita akan ngukur. Ini radio saya Wirecom WR88 plus sport, WR88 plus bukan sport ya, yang plus. Yang pertama kali saya review, yang pertama kali saya dapatkan. Jadi Wirecom ini yang pertama kali saya review, pertama kali sekali, ini sudah mungkin 2 tahun lebih ya. Ini sampai saat ini masih saya pakai terus teman-teman. Saya pakai terus. Bayangkan ini udah berapa ribu kali dicolokin untuk extra max, cabut pasang ya.
Dan ini sudah berapa kali transmit, kadang-kadang kabelnya kebalik ya. Saya mancar di VHF, ternyata antenanya UHF. Saya mancar di UHF, antenanya VHF. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau mancar di misalnya di UHF, antenanya VHF, kemungkinan nggak masalah. Tapi kalau mancarnya di VHF tapi antenanya UHF itu yang masalah. Tapi ini sering terjadi karena buru-buru ya. Apakah radionya masih normal apa enggak? Mari kita cek sama-sama teman-teman. Kalau masih normal, berarti Wearcom ini memang tahan banting. Ini udah berapa kali jatuh, dan terus terang ini setiap saat saya pakai sampai catnya aja udah menghilang itu ya. Tuh, ini saya pakai terus ya. Saya pakai terus teman-teman. Jadi radio ini benar-benar saya pakai terus. Oke, kita coba aja di IO86 ya. Jadi kalau saya mancar di IO86 powernya segini, nanti Anda bisa lihat saja sama-sama seperti apa. Karena ini adalah radio pertama yang saya review dan radio pertama yang saya dapatkan dari Wearcom. Kita coba ya, langsung. Kita lihat powernya sama-sama teman-teman. Ini langsung high power ya. Tuh ya. Langsung high power. Ya 11,8 atau 11,45 watt. Jadi ini 11 watt teman-teman. Ini 11 watt. Cuman kan saya nggak pernah nyebutin ini 11 watt, ini 10 watt. Tapi ya bonus lah 11 watt itu nggak apa-apa. Sekarang kita coba di UHF-nya. Ini AUS91. UHF-nya berapa watt kita dapatkan? Kita lihat saja. Nah 10,5 watt. Nah, 10,75 ya. Ya 10 watt juga lebih. Artinya di VHF, UHF enggak masalah. Ini hanya dual band teman-teman ya. Jadi ini radionya hanya dual band. Nah, karena saya saking penasarannya, saya juga pingin ngecek radio yang setelah WR88 Plus. Ini adalah radio kedua yang saya dapatkan, dan ini radio yang pertama kali keluar juga, yang spot radio ya. Yang spot radio pertama kali keluar ini ya. Jadi ini juga 350-nya belum oke. Kemudian frekuensi 800 meganya juga belum bisa receive. Jadi ini pertama kali keluar ya, spot radio ini. Kita tes. Ini juga sering saya pakai daily. Apakah powernya itu dia bisa sama dengan yang tadi? Ini yang sport ya. Jadi kita random aja, sama nggak dengan yang tadi. Ini powernya berapa? Kita lihat ya. Ya 10,8. Artinya masih di atas 10 ya. Oke, kita coba di UHF-nya. Kita coba cek. Nah, malah 11 ini ya. Di UHF-nya malah gede ini nih. Ya, ini malah UHF-nya 11. Tadi kebalik sama sana ya. Dan ini memang belum bisa di 350 teman-teman ya. Bisa, cuman powernya kecil ya. Kita coba aja ya. Karena waktu itu memang spesifikasinya ada di 350. Tapi ini yang sport pertama ya. Tuh. 350 low-nya nggak keluar. Kita coba high-nya. High-nya keluar nggak teman-teman? Kita lihat ya. Nah segitu aja, 0,1 watt. Kecil sekali kan. Jadi ini adalah spot radio yang pertama kali saya review juga ya. Jadi ini yang pertama, ini juga yang pertama ya teman-teman. Jadi seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau kita mengukur pakai ini kan oke ya. Saya dulu juga mengukurnya ini pakai analog, ini 11 10 ya, 10 11 gitu ya. Jadi hampir sama dengan ini. Artinya untuk mengukur SWR itu cukup lumayan. Nah, sekarang saya punya antena di luar, antena F23 yang sudah saya tambah. Jadi F23 hotel yang saya tambah satu jadi F24, tapi nggak mungkin ada F24. Itu karangan saya aja F24 karena 3 kali 5/8. Jadi kalau 4 kali 5/8 ya ditambahin 1 ya jadi F24. Tapi sebenarnya bukan F24. Mari kita coba aja.
Kita akan ukur antena yang biasa saya pakai untuk ngetes ya teman-teman ya. Ini f23 tapi udah ditambah 1 jadi 4 kali 5/8. Nah, saya akan coba untuk mengukur square-nya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kalau kita ngukur itu standarnya ya seperti itu tadi. Ini 435, ini AW91 435, IO86 145 ya. Nah, ini saya akan ukur di 145 aja. Dan ini antena saya match-nya di 420 teman-teman ya. Di 420 karena saya setting di 420 dulu, mau dikirim ke Sulawesi tapi nggak jadi. Ini kita coba aja. Ya, SWR masih 1,0 teman-teman. Ini antena di luar ya. Antena di luar sudah ini. Yang bisa lihat ya. Tuh. Ini sudah pakai antena luar. Antena luar saya menggunakan diamond yang sudah saya tambah 1 tingkat lagi jadi 4 kali 5/8. 10 watt SWR-nya juga masih nyender. Nah, sekarang kita coba di 1420 ya. Apakah di 420 itu kalau dia matching dia akan berubah SWR-nya, nambah naik? Apa berubah ininya, powernya? Kita lihat. Bener ya teman-teman, berubah. Artinya apa? Ketika SWR-nya itu sangat-sangat match dan antena itu resonan di situ, maka wattnya akan berubah ini, lihat. Tuh, bisa jadi 12 watt, bayangkan teman-teman ya. Sama-sama 1,0. Ini 145 nih, Anda lihat ya, 145. Nih, 145. Loh, jadi naik lagi teman-teman. Jadi naik dia 12 watt ya. Tadi 10, tapi sekarang jadi 12. Tambah panas tambah naik ya. Ya. Ternyata bukan masalah ini ya teman-teman, tapi memang sama-sama match. Nah, ini udah turun karena dari tadi ya masang. Kita coba lagi. Tapi ya itulah 12 watt ya. Jadi ini kan pakai antena ya. Kalau pakai diamond tadi ya 11 gitu ya teman-teman. Artinya Wirecom ini cukup worth it ya sampai saat ini. Ini kita untuk uji, tapi kita bukan promosi, tapi ini kan maksudnya kita ngetes apakah ini selama ini ada yang bermasalah. Ini saya pakai terus ya, nggak bermasalah. Selama antena kita itu baik ya. Dan kalau ketukar-tukar sedikit nggak masalah. Oke teman-teman, ini kan kita udah ngukur untuk sebuah radio tadi ada VHF, UHF. Sekarang kita akan mengukur radio yang HF nih. Oke teman-teman, kita akan mengukur HF sekarang ya. Ini kan dia tadi ukurannya 1,6. Oh iya, sorry. Ini yang bermasalah teman-teman. Kita tidak benar-benar perhatikan. Jadi kalau yang namanya HF harus dipindah ke HF sini. Jangan sampai keliru. HF pindah ke HF. Antenanya pun dirubah ya, antenanya. Jadi kita pakai damilut ke HF-nya juga. Pasang. Situ teman-teman ya. Pasang situ. Oke, sudah. Nah, ini kita akan pakai radio QRP, jadi max-nya kita nggak usah hidupin. Karena kita pakai radio QRP. Sekarang saya akan coba di 80 meter band untuk sebuah USDX ini. Berapa watt keluarnya? Kita lihat sama-sama teman-teman ya. Nah, keliru kan? Nah, ini belum dipindahin ke sini, makanya nggak jalan. Oke, kita coba. Ya, di 80 dia dapat 4,9 watt. Kita coba di atasnya dikit. Sekarang di berapa nih? 50 ya? Ya, kita coba. 6 watt. Sekarang di 40 meter. Ya, 4 watt lebih. Ini kita pakai baterai ya. Sekarang di 30 meter. 3,36 watt. Di 20 meter 4,27. Di
17 meter, 2,5, 15 meter, 2 watt, di 10 meter 2,8 watt. Ya udah itu aja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita ngukur antena mengukur watt dari sebuah radio yang ada di depan saya ini USDEC yang saya biasa pakai GRP buat ngecek ke teman-teman ya, seperti itu wattnya. Oke, kita akan coba antena saya di luar. Itu dia matching di 7074 ya. 760 sebenarnya, 7074 juga bisa ya. Kita akan coba pakai antena di luar. Antena dipole, short dipole. Kemudian dia matchingnya ada di situ ya. Kita coba aja. Nanti apakah SWR-nya dapatnya berapa? Kemudian wattnya berubah apa enggak, kita lihat sama-sama ya. Kita pasang aja, langsung saya pasang. Ini kabelnya agak kaku ya, jadi agak sedikit ini. Kita pakai kabel Andre CNT 300. Yang saya pakai sekarang ini adalah CNT 300 ya teman-teman, untuk di antena HF-nya. Oke, kita coba untuk di 40 meter. Ya, matching ya, 1,0, 3,7. Nah, coba saya naik dulu frekuensinya di sini. Oh, makin naik, dia makin naik anunya ya. Tapi SWR-nya juga naik teman-teman tuh. Tuh naik ya. Jadi kita bisa pakai ini barengan, VF wave, antenanya tinggal dipisah di belakang ya. Oh, itu karena SWR-nya udah naik. Jadi di 7120 udah 1,4. Ya, ini tidak lebar teman-teman SWR-nya, karena ini adalah antena di bonsai ya. Harusnya 10 meter jadi hanya 6 meter. Enggak sampai 6 meter ya, hanya berapa meter ya, kiri kanan ya, sekitar itu ya, 5 meter lah. Oke teman-teman, kita cek juga di 7060 berapa ya, 3 watt ya, SWR nya bagus ya. Jadi kalau kita main di CW di bawah, nah ini 72020 CW, coba berapa SWR nya, kita lihat untuk antena ini 1,3. Jadi dia senternya ada di 7074 tadi masih 1, oh ya, di sini juga center. Oke teman-teman, itu dia untuk sebuah SWR dari Nisei DJ 503 Max ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan SWR ini sampai maksimal 200 watt. Nice, saya suka banget ini, mantap. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai SWR digital Nisei DJ 503 Max ya. Bener ya? Aduh, jangan sampai saya salah lagi. Ya, DJ 503 Max yang ada di depan saya ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua yang membutuhkan SWR digital. Dan ini benar-benar bisa menentukan atau mengukur antena Anda ya. Jadi meskipun harganya lumayan ya, 2,5 juta, tapi fungsinya sangat bermanfaat banget ya. Artinya untuk menjaga alat-alat Anda supaya awet, kemudian juga menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap radio kita semua ya. Nah, contohnya seperti yang saya pakai ini, kalau SWR-nya bagus, kita radio ini tetap aman ya. Nah, ini memang berapa kali kebalik-balik, tapi karena masih nancep di antena, tidak terlalu lama kita pakai, masih aman. Tapi kalau dalam jangka panjang kita pakai, kemudian SWR-nya nggak bagus, itu kemungkinan besar radionya akan melemah untuk transistor finalnya,
ya lama-lama bisa nge-short, bisa mati, seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat berpengaruh sekali kalau Anda tidak menggunakan alat ukur. Tapi jika antena itu sudah resonan, meskipun SWR-nya tidak terlalu bagus, artinya masih di range antara 1 sampai 1,8, itu masih bisa Anda pakai, nggak masalah. Tapi jangan di atas 2 teman-teman ya. SWR di atas 2 itu sudah seharusnya Anda perbaiki lagi untuk antenanya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi Anda semua untuk yang mencari sebuah SWR digital yang multifungsi, mulai dari HF sampai UHF. Sekian saja dari saya. Yang dicari itu ingin dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.